Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Kita bertemu lagi pada pembelajaran jarak jauh kita. Nah, sebelumnya silakan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, antum ini adalah materi PJJ kita setelah PTS, yaitu kita bakal bahas tentang bab ketiga, yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, silakan siapkan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran yang bakal kita capai untuk bab ketiga ini adalah yang pertama, siswa mampu membedakan contoh dan bukan contoh fungsi kuadrat, mampu membedakannya. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi fungsi kuadrat. Nah, yang ketiga, siswa mampu menentukan nilai fungsi kuadrat menggunakan tabel. Yang keempat, siswa menyajikan fungsi kuadrat dalam bentuk grafik. Nah, jadi antum mampu membedakan apa itu fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat, bisa menentukan nilai fungsi kuadrat menggunakan tabel, dari menggunakan tabel membuat nilai fungsi kuadrat, bisa menyajikannya dalam bentuk grafik. Nah, silakan catat rasanya materi yang perlu untuk dicatat. Dan yang selanjutnya kita bakal bahas dulu tentang apa sih itu fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Ustazah bakal jelaskan di sini pengertian dari fungsi kuadratnya itu sendiri. Nah, pengertian fungsi kuadrat yang pertama itu adalah fungsi kuadrat adalah fungsi f yang ditentukan dengan rumus f(x). Nah, kalau fungsi kuadrat dia f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan a, b, dan c-nya elemen dari bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu bentuk umumnya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Sedangkan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c itu adalah persamaan fungsi kuadrat. Jadi bisa disimpulkan fx itu sama dengan y. Grafik fungsi kuadrat seperti apa? Grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Nah, grafik fungsinya berbentuk parabola. Fungsi kuadrat ini juga memiliki ciri yang khas, yaitu pangkat tertinggi dari peubahnya adalah berpangkat 2. Beberapa contoh bakal Ustazah sajikan untuk fungsi kuadrat. Yang pertama, yang A, fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Apakah itu fungsi kuadrat? Ya, karena dia memuat adalah pangkat 2 atau pangkat tertinggi dari fungsi itu adalah 2. Makanya dia fungsi kuadrat. Walaupun nilai b dan c-nya tidak ada. Yang B itu fx sama dengan x kuadrat tambah 2 tambah 6. Ini adalah juga fungsi kuadrat karena dia pangkat tertinggi adalah pangkat 2. Yang C juga fx sama dengan min x kuadrat tambah x kurang 12. Itu juga fungsi kuadrat walaupun nilai x kuadratnya itu negatif. Nah, yang terakhir 2x kuadrat dikurang 16 itu juga fungsi kuadrat walaupun tidak memuat nilai b. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat di sini kita bakal menggambar grafik fungsi kuadrat yang dilakukan dengan cara yang pertama membuat tabel yang memuat beberapa nilai x dan nilai fx. Yang kedua menentukan koordinat titik-titik dari nilai x dan fx yang telah diperoleh. Dan yang ketiga membuat kurva yang menghubungkan koordinat-koordinat tersebut dalam bidang kartesius. Nah, langkah-langkah di sini digunakan untuk membuat grafik fungsi kuadrat dengan cara kita memasukkan nilai x dan fx dalam bentuk tabel. Nah, berikut Ustazah bakal jelaskan contohnya. Nah, anak-anak semua, Ustazah bakal jelaskan yang mana contoh fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat. Nah, mohon maaf sebelumnya karena kondisi di luar hujan, mungkin terdengar latar suaranya agak keras, tapi Ustazah usahakan suara Ustazah lebih keras. Nah, baik. Ustazah bakal kasih contoh fungsi kuadrat dan mana yang bukan fungsi kuadrat. Nah, di slide sebelumnya Ustazah sudah jelaskan bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, fungsi kuadrat sendiri sama dengan persamaan kuadrat. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini syaratnya, A-nya tidak boleh sama dengan 0.
Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau si A-nya 0 itu bukan fungsi kuadrat atau bukan persamaan kuadrat. Seperti sebelumnya kan bukan persamaan kuadrat. Karena yang kuadrat itu adalah X kuadrat ini, berpangkat 2. Nah, kalau si berpangkat 2 nilai A-nya 0, maka dia bukan persamaan kuadrat ataupun fungsi kuadrat. Itu dia. Nah, fungsi kuadrat di sini kita merumuskannya dengan f(x) ya. Bentuk umumnya itu adalah f(x). Sini fx sama dengan, nah ini bentuk umumnya. Bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah di sini kalau sebelumnya juga sudah dijelaskan, kalau dia bukan berpangkat 2 berarti itu bukan fungsi kuadrat. Nah contohnya tadi ada contoh fungsi kuadrat, contoh fungsi kuadrat. Nah, contoh fungsi kuadrat tadi ada fx sama dengan x kuadrat. Nah, x kuadrat saja yang dibuat ini adalah fungsi kuadrat. Kenapa? Karena dia ada bernilai x kuadrat atau ada berpangkat 2, walaupun tidak ada nilai b dan c-nya. Tapi ini adalah fungsi kuadrat. Nah, kalau nanti ada bentuk fx x pangkat 3 kurang 2x. Nah, ini bukan fungsi kuadrat. Nah, ini bukan fungsi kuadrat. Kenapa bukan fungsi kuadrat? Karena dia berpangkat 3. Di sini salahnya, dia berpangkat 3. Fungsi kuadrat itu adalah fungsi atau bilangan berpangkat 2 paling besar. Nah, pangkat 2 yang paling besar dalam bentuk persamaan atau fungsi kuadratnya. Nah, itu dia contoh fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat. Nah, sekali lagi, kalau dia cuma memuat nilai B dan C, tidak ada nilai A-nya, atau A-nya 0, itu bukan fungsi kuadrat. Atau nilai si A, X-nya pangkat 3 atau pangkat selain 2, berarti juga bukan fungsi kuadrat. Nah, yang fungsi kuadrat adalah dia memuat nilai yang berpangkat 2. Nah, berikut ini Ustazah bakal kasih contoh cara menggambar grafik fungsi dengan cara kita menggunakan tabel dan juga kita mengetahui daerah asalnya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya Ustazah bakal bahas cara membuat grafik fungsi kuadrat dengan cara mengetahui titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, persamaan sumbu simetri, dan titik puncaknya. Nah, kalau menggambar grafik fungsi kuadrat dengan mengetahui daerah asalnya atau kita dengan menggunakan tabel, sebelumnya udah Ustazah kasih tahu di slide sebelumnya. Yang pertama, membuat tabel yang memuat beberapa nilai X dan nilai fx. Nah, maksudnya di sini gimana? Maksudnya di sini adalah kita mengetahui dulu batas-batas dari nilai X yang diketahui dari soal. Nah, dari soal katanya gambarlah grafik fungsi kuadrat fx x kuadrat dikurang 4x dengan daerah asalnya itu X, ini bacaannya ya X, di mana min 1 ini X, di mana min 1 kecil sama X kecil sama 5, dan X nya elemen bilangan real atau anggota dari bilangan real. Nah di sini kita nggak usah mempedulikan bilangan real, pasti dia bilangan real. Yang perlu kita pentingkan di sini adalah nilai X-nya. Nah, si X-nya ini berada di antara min 1 dan 5. Kalau seperti ini bentuknya berarti X-nya berada di antara min 1 dan 5. Nah, kalau dia kecil saja, min 1 kecil saja, kecil X, berarti min 1-nya tidak termasuk. Kalau dia kecil sama, berarti min 1-nya termasuk. Berarti nilai X-nya di sini dari min 1, X-nya kecil sama 5 lagi. Kalau kecil sama 5 berarti 5-nya juga masuk. Dari min 1 berarti sampai nilainya itu sampai 5. Nah, nilai apa saja? Dari min 1 sampai 5 ini? Nah, di sini. Nah, kalau di sini katanya kan X-nya dari min 1. Berarti min 1 X yang pertama, yang keduanya adalah 0, yang X yang ketiga 1, lanjut 2, 3, 4, dan yang terakhir 5. Nah, ini yang dimuat untuk nilai X-nya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kita memasukkan nilai X ini ke dalam fungsi kuadratnya, fx-nya ini. Kita memasukkan nilai X
yang kita tahu tadi dari daerah asalnya, kita ambil dari daerah asal tadi min 1 sampai 5 batasnya. Berarti X-nya memuat dari min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia pakai sama dengan min 1-nya masuk dan 5-nya masuk. Nanti kalau dia tidak pakai kecil sama dengan, berarti si min 1 tidak masuk, si 5 juga tidak masuk. Oke, lanjut. Berarti kita memasukkan nilai fx-nya ke dalam fungsi atau nilai x yang sudah diketahui. Nah, di sini kita bakal bahas satu-satu untuk x-nya min 1. Kalau x-nya min 1 berarti fx-nya x kuadrat dikurang 4x. Maka f min 1-nya gimana kita mencarinya? F min 1 kita ganti nilai semua nilai yang ada di fx ini, kita ganti nilai X yang ada di fx ini dengan min 1. Berarti X kuadrat X-nya dikuadratkan berarti min 1 X-nya. Makanya jadi min 1 kuadrat dikurang 4 kali X. X-nya juga min 1 tadi kan, tetap min 1, 4 dikali min 1. Nah, di sini min 1 pangkat 2, 1 kurang negatif kali negatif, positif 4 kali 1, 4. Kenapa ini 1? Karena negatif 1 pangkatnya genap berarti dia 1 ya. Min 1 kali min 1 positif dia. Nah, di sini juga ditambah 4. Nah, berarti ini titiknya 5. 1 tambah 4 sama dengan 5. Ini untuk X-nya min 1. Nah, nilai 5 ini apa? Nilai 5 ini adalah nilai Y. Kenapa Y? Karena tadi kita udah bahas fx itu sama dengan nilai Y. Fx adalah sama dengan nilai Y. Berarti kita udah dapat titik yang pertama. Nah, titik yang pertama itu apa? Berarti titik yang pertama itu ketika X-nya min 1, X-nya min 1, Nah, ketika X-nya min 1, Y-nya nilainya 5. Nah, ini yang titik yang pertama dari persamaan persamaan fungsi kuadrat tadi. Nah, ini dia titik yang pertama. Nah, untuk yang kedua gimana? Untuk nilai 0, kita masih memasukkan nilainya. Berarti kita masukkan nilainya satu-satu untuk memperoleh beberapa titik. Nah, nanti titik ini yang bakal kita hubungkan. Untuk 0 berarti kita cari lagi, maka F0 berarti X-nya 0 sekarang. Kalau X-nya 0, 0 kuadrat kurang 4 kali 0. Maka di sini titiknya adalah 0. Karena 0 pangkat 2 kali 4 kali 0, 0. Berarti titiknya di sini X-nya 0, Y-nya 0. Nah, di sini titik ini adalah titik X, Y. Titik di sini adalah titik X, Y. Di sini juga sama, ini nilai X dan ini nilai Y. Nah, lanjut untuk yang ketiga. Yang ketiga itu untuk X-nya 1. Kalau X-nya 1, maka F1 berarti 1 kuadrat dikurang 4 kita kalikan dengan 1. Nah, 1 kuadrat 1 kali 1, 1 dikurang 4 kali 1, 4. 1 kurang 4 sama dengan min 3. Maka titiknya adalah X-nya 1. Kita buka lagi, X-nya 1 dan Y-nya min 3. Ini titik yang ketiga. Maaf, ini dia. 4, 1. Nah, di sini X-nya 1, hasil dari nilai Y tadi min 3. Makanya 1, min 3. Nah, selanjutnya untuk nilainya 2. Kalau nilainya 2, maka berarti F2. F2 di sini berarti 2 kuadrat kita kurang dengan 4 kita kalikan dengan 2. Nah, di sini kuadrat tadi ya. Oh ya, udah dicarikan kuadratnya. Nah, di sini udah 2 kali 2, 4. 4 dikurang 4 kali 2, 8. 4 kurang 8 hasilnya min 4. Nah, titik yang selanjutnya adalah titik min 4 untuk Y. Untuk X-nya 2, berarti 2, min 4. Ini titik yang selanjutnya. Udah ada 4 titik, kita lanjut karena dari daerah asalnya itu memuat min 1 sampai 5. Berarti kita cari sampai 5. Nah, untuk selanjutnya ini X ketiga berarti F3 karena X-nya 3. Nah, 3 kuadrat dikurang 4 kita kalikan dengan 3. 4 kita kalikan dengan 3. 3 kuadrat adalah 3 kali 3, 9 dikurang 4 kali 3, 12. 9 kurang 12 min 3. Berarti titiknya
X-nya 3 dengan min 3. X-nya 3 dengan min 3. X-nya 3 dengan min 3. Karena hasilnya min 3. Oke, lanjut. Untuk titik yang selanjutnya adalah titik X-nya sama dengan 4. Nah, kalau X-nya sama dengan 4, maka yang ditanya adalah F4-nya. F4 itu apa? Mengganti nilai X-nya jadi 4. Berarti 4 kuadrat dikurang 4 kita kali lagi dengan 4. Nah, 4 kali dengan 4 hasilnya adalah 16. 4 kali 4 juga 16. Negatif berarti kurang 16. 16 kurang 16, 0. Nah, ini lagi titiknya. Ketika X-nya 4, Y-nya bernilai 0. X-nya 4, X-nya 4, Y-nya X-nya 4, Y-nya 0. Ini dia ya. Nah, untuk yang terakhir, ketika X-nya 5, berarti F5. Maka F5 itu adalah 5 pangkat 2 kita kurang 4. 4 kita kali dengan 5. 4-nya kita kalikan dengan 5. Nah, 4 kalikan dengan 5 berarti 25 kita kurang 4 kali 5, 20. Berarti 25 kurang 20 hasilnya adalah 5. Nah, ketika X-nya 5, Y-nya juga 5. 5,5. Nah, ini adalah titik-titik yang bakal kita masukkan ke tabel. Ini adalah cara mencarinya. Oke, ini adalah cara mencari titik-titik yang bakal kita masukkan ke tabel. Ini cara mencarinya. Nah, buat tabelnya gimana? Nah, berikut Ustazah bakal lampirkan buat tabelnya. Nah, ini tadi cara mencari untuk kita mendapatkan beberapa titik dari nilai X-nya. Nah, biasanya yang dibikin adalah dalam bentuk, biasanya dibikin dalam bentuk tabel seperti ini. Berarti biasanya kita memasukkan nilai X di sini, nilai X-nya. Nah, ini nilai Fx-nya. Nilainya masih sama, ini cara mencarinya dan ini cara memasukkannya. Nah, ini dia. Ketika nilai X-nya yang sudah diketahui, kita bisa memasukkan saja dalam nilai yang kalau kita misalnya cari di buram, ya udah bikin dalam tabel seperti ini saja. Berarti tadi min 1 temannya adalah 5. Nah, hasil dari min 1 adalah 5. Hasil dari 0, 0. Hasil dari 1 min 3. Hasil dari 2 min 4. Hasil dari 3 min 3. Dan hasil 4 adalah 0 dan 5 adalah 5. Nah, kita pindahkan ke dalam sini. Min 1 tadi, min 1 di sini ya, 5. 0 tadi 0. 1 sama min 3. 2-nya sama min 4. 3 sama min 3. 4 sama 0 dan 5 sama dengan 5. Nah, kita bisa bikin seperti ini untuk membuat grafik fungsinya, karena udah ada beberapa titik dan kita tinggal menghubungkannya. Nah, berikut contoh grafiknya. Ini kita akan membuat grafik fungsinya. Nah, dari sini kita ambil satu buah titik, berarti kita tahu kalau yang mendatar adalah nilai X, yang mendatar X, koordinat X, yang di tegak itu Y. Nah, masukkan nilai satu-satu karena ini nilai X, Y. Ini nilai X, Y ya. Berarti nilai X-nya min 1. Min 1 posisinya di mana? Min 1. Berarti kita kasih jarak. Ini adalah titik pusatnya 0,0. Dan berarti kalau jarak dari di sini ke sini 2 kotak, berarti di sini juga 2 kotak. Di sini juga harus 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak. Di atas juga sama, di bawah juga sama. Atas bawah juga sama. Nah, di sini harus saling sama ukurannya. Kenapa? Karena kalau tidak sama, nanti bentuk grafik fungsinya tidak seperti bentuk parabola. Nah, dari sini kita masukkan nilai X dan Y-nya. X-nya min 1, berarti posisi min 1 di mana? Posisinya adalah di sini, min 1. Untuk nilai X ya, ini nilai X, min 1, min 2. Nah, di sini berarti nilai 1, 2, 3. Nah, ambil 2 kotak lagi. Berarti di sini 4, sini 5. Sudah? Berarti sini sudah ya, 5. Nah, kita butuh katanya min 1,5. Y-nya 5. Berarti di sini 1, 2, 3, 4,
5. Nah, ini nilai Y. Berarti kalau min 1,5, kita ambil X-nya min 1, kita ambil Y-nya ke atas karena Y-nya 5. Kita ambil X-nya min 1, Y-nya ke atas karena Y-nya 5. Ini dia titik ya. Berarti ini titik yang pertama, min 1,5. Di sini titiknya. Nah, yang selanjutnya adalah 0,0. Berarti kalau 0,0 ini titiknya di titik pusat. Nah, lanjut untuk 1,-3. Berarti min 3 di sini ya, min 1, min 2, lanjut min 3. Katanya 1,-3. 1 untuk X, 3 untuk min Y. 3 untuk min 3 untuk Y. Berarti di sini. Ini 1, min 3. Di sini titik yang selanjutnya. Nah, yang ke selanjutnya ini dia 2,-4. 2, min 4 di sini ambil lagi min 4. Berarti tarik lagi garisnya. Nah, ini dia titiknya. Berarti posisinya di sini. Nah, 2,-4. Nah, dan yang terakhir adalah 5,5. Kalau 5,5, 5 untuk X, 5 untuk Y. Berarti dari sini tarik garisnya. Nah, di sini dia garisnya. Nah, di sini titiknya. Nah, ini kok seperti ini? Nah, kan kita cuma butuh menggambar sketsanya saja. Nah, kita hubungkan dari sketsa titik-titik yang kita ketahui tadi. Titik-titik yang kita ketahui tadi. Ini udah 2, nilai 4,0 belum ya? 4,0 posisinya di mana? 4,0. Berarti 4 untuk X, 0 untuk Y. Karena ini 4, X-nya, Y-nya 0 di posisinya di sini. Oke? Ada tertinggal lagi, satu lagi adalah titik 3. 3 adalah temannya tadi 3. Temannya adalah min 3. 3,-3. Satu buah titik lagi adalah 3,-3. Nah, 3,-3 posisinya di mana? Di sini min 3, di sini 3. Berarti kita hubungkan lagi, ini min 3, tapi kita hubungkan ke 3 lagi. Ini dia titiknya. Nah, bentuknya sudah bentuk seperti ini, baru kita hubungkan dia. Hubungkan seperti parabola. Oke. Kita hubungkan. Kalau menghubungkannya, si garis tadi atau si titik-titik tadi, maaf, si titik ya bukan garis, si titik tadi harus saling berhubungan, harus saling menyentuh. Karena kalau dia tidak menyentuh, itu dia kan titik-titik ini melalui si grafik fungsinya. Nah, ini dia. Kita sketsa seperti ini. Di sini titiknya. Nah, ini dia. Inilah bentuk grafik fungsi kuadrat yang telah kita peroleh dari fungsi kuadratnya adalah tadi x kuadrat kurang 4x. Ini dia grafik fungsi kuadrat x kuadrat kurang 4x. Nah, ini bentuk grafik fungsinya. Nah, contoh soal yang kedua masih sama, menggambar grafik fungsi kuadrat di mana f(x)-nya adalah min x kuadrat tambah 2x tambah 3 dengan daerah asalnya adalah x, di mana min 2 kecil sama x kecil sama 4. X-nya elemen bilangan real. Nah, langkah pertama apa? Kita mencari nilai x-nya dulu. X-nya itu berada di antara min 2 kecil sama 4 min 2 kecil sama x kecil sama 4. Sama. Berarti si min 2-nya masuk dan 4-nya masuk. Berarti daerahnya itu antara daerah yang kita pakai nilai x-nya itu adalah min 2 sampai nilai 4. Nah, kalau nilai x-nya min 2 sampai 4, kita lanjut ke sini. Berarti x min 2, x min 1, x0, x1, x2, x3 sampai x-nya 4. Nah, ini nilai yang bakal kita cari untuk menentukan titik-titik koordinat seperti tadi. Berarti kita masukkan dulu di nilai f(x)-nya. Berarti ketika x-nya min 2, x-nya min 2, maka f min 2 masukkan ganti nilai x kuadrat, nilai x-nya ke dalam nilai min 2. Berarti min kurung lagi min 2 pangkat 2 tambah 2 kali min 2 tambah 3. Nah, ini hasilnya. Kita main langsung saja. Hasilnya apa? Di sini min 2. Berarti min 2 kita pangkatkan 2 dulu. Berarti negatif dari
min 2 pangkat 2, 4. Kita kurung 4. Ya, berarti min 4 tambah 2 kali min 2. 2 kali min 2, min 4 lagi. Min 4 ditambah 3. Min 4, min 4. Sama-sama nilainya hutang 4. 4 tambah 4, hutang sama-sama hutang, berarti min 8 ditambah 3, berarti hasilnya min 5. Berarti titiknya adalah titiknya di sini. Titiknya adalah X-nya min 2. X-nya min 2, Y-nya adalah min 5. Nah, begitulah cara kita cari untuk mendapatkan nilai X1, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, Ustazah bakal sajikan langsung nilainya. Nah, ini setelah dicari, kayak Ustazah jelaskan, untuk F-1 berarti kita memasukkan nilai X-nya semuanya min 1. Dan hasilnya ini dapatnya 0, berarti min 1,0. Yang ketiga, F0. F0 berarti yang kita dapat 3, maka titiknya adalah 0,3. Yang keempat, X-nya 1. X-nya 1 berarti kita mendapatkan nilainya adalah 4, berarti 1,4 karena X-nya 1, hasilnya 4. Yang selanjutnya, nah ini untuk X sama dengan 2, F kedua berarti masukkan nilai X-nya 2, berarti itu min 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 tambah 3, berarti hasilnya 3, berarti 2,3. Nah, ini untuk X yang ketiga, X sama dengan 3, nah kita masukkan nilainya, yang kita dapat adalah nilai 0, berarti 3,0. Dan yang terakhir, X4, kita masukkan nilai F4-nya, berarti yang kita dapat hasilnya adalah min 5, berarti 4, min 5. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam tabel. Nah, ini nilai setelah kita masukkan ke dalam tabel semua titik-titiknya. Min 2, min 5, min 2 sama min 5, min 1,0, 0,3, 1,4, 2,3, 3,0, dan 4,5. Ini untuk grafik fungsinya yang sudah kita temukan dari koordinat titik yang sebelumnya. Ini koordinat titik yang kita temukan. Nah, ini yang bakal kita masukkan ke dalam grafik fungsi ini. Ini untuk X, ini Y. Oke, di sini titik yang pertama adalah min 5, min 2, min 5. Min 2 untuk X, berarti di sini min 2. Min 5 untuk Y, itu 2, 3, 4, 5. Di sini min 5. Oke, berarti hubungkan titik min 2 dengan min 5 tadi. Setelah kita hubungkan, ini titik yang pertama. Yang kedua, ada titik lagi min 1,0. Min 1 di sini 0-nya. Karena nilai Y yang 0 berarti posisi min 1X-nya di sini. Nah, yang selanjutnya itu adalah 0,3. 0 untuk X, 3 untuk Y. Di sini 3. Di sini posisinya. Nah, yang selanjutnya ada 1,4. 1 untuk X, 1, 4 untuk Y. Di sini posisi 4-nya. Berarti kita hubungkan lagi. Ini nilai 4-nya tadi, di sini titiknya. Oke, udah ada 4 titik, lanjut 2,3. 2 di sini 2, 3 di sini. Nah, di sini dia titiknya. Oke, sudah dapat. Lanjut, itu ada lagi 3,0. Titiknya 3 di sini, 0-nya Y. Y-nya 0, 3. Lanjut, yang keempat, 4, min 5. 4 di sini, min 5-nya di bawah, tarik lagi si min 5-nya. Nah, di sini dia posisi titik untuk 4, min 5. Nah, langkahnya lagi gimana? Hubungkan lagi titik-titik yang sudah kita temui. Ini enggak titik ya, ini garisnya. Titik-titik yang kita temui hingga membentuk grafik fungsi. Nah, kita hubungkan. Hati-hati menghubungkannya karena si grafik fungsi tadi harus melalui si titik-titik yang telah kita bikin tadi. Koordinat-koordinat titiknya itu harus melalui grafik fungsinya harus melalui si titik koordinat tadi. Nah, ini dia. Nah, di sini. Nah, inilah bentuk grafik fungsi untuk fungsi yang kita ketahui tadi, yang sudah kita cari tadi adalah min X kuadrat ditambah 2X tambah 3. Untuk Fx, min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Inilah bentuk grafik fungsinya.
Oke, itulah materi kita untuk hari ini. Nah, selanjutnya untuk masih sama harus kerjakan tugas mandirinya, kerjakan di buku latihan, dikumpul paling lambat jam 9. Tidak ada keterlambatan lagi. Diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan min 2x kuadrat dengan daerah asalnya x di mana min 2 kecil sama x kecil sama 2, x elemen bilangan real. Itu buat tabel dan grafik fungsinya. Nomor 2 masih sama dengan fungsi kuadrat yang berbeda. X kuadrat kurang 2x tambah 5. Sama seperti contoh soal yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, untuk pengerjaan ini antum bikin di buku latihannya itu nama dan kelasnya ya. Bikin di atas sudut buku latihannya itu nama dan kelasnya di lembaran halaman tugasnya itu. Nah, dan jika terlambat untuk pengumpulan tugas, Ustazah bakal kasih batasan lagi. Jika tidak mengumpulkan tugas sebelum waktu PH-nya atau UH yang ketiga ini, antum tidak bisa ikut UH. Nah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.